Pemirsa, hari ini saya ditemani oleh dua perempuan yang cantik-cantik. Dan kayaknya kalau kami bertiga dipadu-padankan, kita bisa membuat sebuah trio. Ada Terry Putri di sebelah kiri saya. Ini udah tahun 2017. Bagaimanakah kelanjutan kisah Terry Putri di tahun 2017? Dan di sebelah kanan saya ada juga teman seumuran kita ya, Terry Putri ya. Ada Amanda Manopo. Benarkah Amanda Manopo ini sekarang terjun ke dunia tarik suara? Ya kayak apa? Kita akan bahas setelah berikut ini. Rupi. Kita akan ngerupi dulu dari kabar yang hits banget, yang ramai diperbincangkan terutama di kalangan netizen. Banyak yang nyolek-nyolek saya, Kak Ros, Bas ini undang ini dong, undang ini. Tahu kan siapa yang harus saya undang, yang pengen diundang oleh saya? Oleh netizen itu menyuruh saya mengundang siapa ya, tahu nggak? Nggak tahu, keterlaluan sekali kalian itu ya. Coba kita lihat ini artikelnya. Syahrini KW dan Dewi Sanca. Kan, ya. Tapi kasihan loh, burungnya meninggal, mati burungnya itu, Lucky Hakim ya. Ya bagus ya waktu itu ya, warna-warni gitu ya. Oke, baik, sekarang kita akan bahas nggak ada video. Oke, jadi mereka berdua ini kan posting video di Instagram. Yang pertama itu si Tiara Dewi yang posting ya kan. Siapa yang gak kesel gitu ya, gitu kan. Jika suami dikirimin kirimin apa video gitu ya, kelas bangsa itulah gitu ya. Terus ngoceh pakai diputer lagi itu suaranya gitu ya, yang suaranya gini, ada yang habis operasi hidung gitu ya. Udah nonton belum sih? Itu aku nggak salah kan, emang habis operasi hidung kan Dewi Sancanya ya gitu. Habis itu dibalas lah Dewi Sanca. Balasnya gimana balasnya gitu? Oh di pet itu balasnya di pet, bukan di Instagram. Aku bacanya soalnya di tag orang, suruh ngeliat ke video. Pokoknya aduh, terima kasih yang buat nyolek-nyolek aku untuk melihat video itu. Kita akan usahakan klarifikasi. Kalau kita bisa, kita akan usahakan damaikan ya. Mungkin itu hanya salah ini aja ya, salah apa namanya, salah paham mungkin ya kan. Kita dari tadi mencoba menghubungi Dewi Sanca dan juga Tiara Putri, tetapi nggak bisa diangkat. Lucky Hakim, Tiara Dewi kok Tiara Putri ini. Lucky Hakim juga nggak bisa. Tetangga mereka bisa, nggak bisa. Ya kalau gitu kita kerubi aja sama Amanda Manopo. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Amanda Gabriela Manopo Lubue lahir di Jakarta 6 Desember 1999, mengawali karir sebagai model iklan. Gadis yang pernah dikabarkan dekat dengan El Rumi ini pernah membintangi film layar lebar Cowboy Junior The Movie di tahun 2013. Gadis berusia 17 tahun ini juga berencana menekuni dunia tarik suara. Benarkah kekasih Esa Sigit ini lelah direkayasa memiliki hubungan spesial dengan Angga Yunanda? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi News. Oke, sekarang saya sudah ketemu lagi sama Amanda Manopo. Kemarin waktu launching kerja sama MD sama Trans TV, kamu datang juga ya. Kita duduk satu meja ya. Kamu kenapa nggak makan sih? Lagi diet. Oh, lagi diet. Ya aku jadi nggak enak soalnya aku makan soto kaki kamu. Oke, ada notifikasi artikel buat Amanda Manopo, kita lihat. Set. Bukan artikel ini ya. Ini adalah roommate sosial media. Kan postingan ini kado dari Esa ya. Esa di hari ulang tahun kamu. Yang kita bahas sih bukan ininya, bukan bunganya, tapi foto ini di-love oleh Stevie Samora. Oh, kamu nggak tahu? Nggak mikirin juga sih. Emang ya? Mana buktinya? Ada ya? Ada love-nya ya dari Stevie Samora. Kamu sama Stevie suka halo-halo nggak sih masih? Enggak sih. Oh, udah enggak? Kan aku nggak punya kontaknya, dia juga nggak punya kontak aku. Oh, tapi dulu sempat berteman emang dekat sama Enggak. Enggak juga? Enggak. Oh iya. Oke. Terus dia kasih kado apa sih? Esa ini ngasih kado apa lagi ke kamu selain bunga? iPod. iPod? Iya. Keren sekali. Supaya apa? Kenapa dia ngasih iPod?
karena aku tuh nggak ngerti cara download lagu ya. Aku gaptek banget. Terus akhirnya jadi aku kalau selalu dengerin lagu tuh aku minjem CD dari mobilnya dia. Terus itu dia bete. Udah di iPod aja ini pakai hari Terus dikasih iPod udah ada lagu-lagunya. Oh iya, baik sekali. Masa sih kamu nggak tahu cara download? Nggak ngerti. Kamu punya itu kan smartphone kan? Iya ada, tapi nggak bingung gitu cara downloadnya lewat aplikasi itu. Luar biasa. Aku punya teman berarti ya. Berarti agak kantek juga. Oke, terima kasih artikelnya berikutnya. Coba kita jangan berisik sendiri. Oke, guys. Artikelnya berikutnya, Amanda Manopo, buat apa saya harus kasih makan orang tua saya dengan hasil settingan? Ini kemarin. Ini ada statement, kamu pernah berstatement seperti Iya. ini? Pernah seperti ini. Apa sih buat kamu orang tua dalam kehidupan Amanda Manopo itu apa? Berkaitan dengan apa yang kamu kerjakan? Iya, maksudnya mana syuting, ini semuanya pasti kan untuk ngebahagiain orang tua, semuanya pasti untuk keluarga Amanda lah lebih tepatnya. Dan kalau misalkan Amanda masih meneruskan settingan ini, mungkin fans-fans dan semua orang yang nonton pasti seneng gitu kan, Amanda berpasangan sama dia itulah. Dengan siapalah gitu kalau misalnya settingan. Untuk nanti kedepannya atau siapa. Nah, tapi masalahnya kan kalau misalkan kita ngikutin apa yang orang, kamu harus kayak gini yang mungkin menurut mereka tuh baik, tapi untuk Mandanya sendiri kan kayak capek, terbebanin. Terus apalagi Manda kan jujur kan Manda sudah mempunyai pasangan, dan maksudnya orang-orang tahu di infotainment Manda pasangannya sama ini, padahal aslinya kan bukan. Ngapain Manda tutupin tapi Manda juga nggak dapet apa-apa gitu, malah Manda dapetnya cuma kayak ngebohongin orang-orang gitu. Lebih baiknya Manda jalanin hidup yang Manda mau untuk kebaikan Manda ke depannya, dan pastinya Manda bahagia. Oke. Orang tua kamu sebenarnya komentar apa waktu itu? Ya udah, Manda kayak ya udah nih anak udah gede, udah biarin aja, terserah dia mau kayak gimana. Oh gitu. Jadi orang tua sebenarnya terserah kamu aja. Iya, mungkin yang lebih terbebanin itu kayak fans ya. Kenapa sih harus kayak gini? Kenapa gini? Tapi kalau misalkan kita ngasih tahu fans perlahan-lahan, nah pasti mereka juga bakal ngerti. Tapi kamu nggak takut kehilangan fans karena kamu istilahnya mereka kan kecewa, mereka punya harapan ini, sementara kamu berbeda dengan harapan mereka. Nggak takut sih, Manda yang takutin Manda kehilangan sama kebahagiaan Manda. Itu yang kamu takutkan. Bahagia tuh apa sih buat Manda? Kalau apa? Ya bahagia kalau misalkan Manda ngumpul sama bener-bener temen Manda, atau enggak Manda ngumpul sama bener-bener orang Manda gitu loh, bukan di setting-settingin ataupun di depan kamera atau gimana. Jadi menjadi gitu. diri kamu sendiri itu penting. Amanda pengen menjadi diri Amanda sendiri, nggak perlu menjadi orang lain. 3 hal tentang Amanda Manopo yang orang lain nggak tahu. Orang lain mungkin mikirnya Amanda tuh gini, padahal nggak. 3 hal apa? Apa ya? Bodoh amat, cuek, nggak peduli. Gitu ya, itu sama semua loh, 3-tiganya bodo amat, cuek nggak peduli. Ya itu orangnya sebenarnya ini aja, nggak peduli, easy going aja, easy going orang, jadi nggak pernah ada dimasukin hati baper gitu, nggak pernah. Oke, next, rubifikasi artikel, coba kita lihat. Demi bisnis Amanda Manopo bisa beli mobil pribadi. Amanda Manopo ini punya bisnis ya. Bisnisnya salah satunya yang aku tahu itu adalah produk kecantikan, dijualnya lewat online. Apalagi sih selain itu apalagi? Aku lagi jalan clothing mukena, jual mukena juga. Clothing, terus habis itu pengen mencoba untuk bisnis restoran makanan-makanan gitu. Dari umur berapa sebetulnya kamu mau mulai bisnis itu, produk kecantikan? Kalau misalkan untuk produk kecantikan aku mulai dari umur 16, baru setahun ini. 16 tahun? Iya. Gimana ceritanya kamu tiba-tiba bisa bisnis itu? Apa yang memicu? Gak ada yang memicu. Dan maksudnya jarang banget ada yang support. Karena kan bisnis ini kan kalau misalkan kita gagal, mungkin orang-orang mikir kayak kalau misalkan gagal pasti takut untuk mencoba lagi. Tapi Manda nih orangnya bisa dibilang kayak gila gitu. Dan kalau misalkan Manda dikasih tantangan, Manda bakal terima tantangan itu dan Manda bakal lakuin. Siapa yang ngasih tantangan? Kamu merasa dikasih tantangan sama siapa? Dikasih tantangan sama Manda kerja sama dokter, terus dokter tantangin, bisa nggak kamu berhasil? Bisa nggak kamu bisa dapetin maksudnya keuntungan atau enggak ya, pendapatan hasilnya segini bisa. Dalam waktu berapa lama? 3 bulan Manda bisa dapetin. Tapi selama 2 bulan Manda bisa. Jadi malah lebih cepat kamu dapetin dalam waktu 2 bulan. 2 bulan. Sekarang hasilnya bagus sekali kah? Sudah meningkat dari sejak 2 bulan itu? Iya. Manda pokoknya setiap 2 hari atau enggak 3 hari sekali kita selalu gajian. Kita tuh siapa? Manda sama dokter Manda sama karyawan-karyawan Manda. Ada berapa karyawan kamu punya? Ada 20. 20 karyawan? 20 untuk online aja. Online itu bosnya siapa 20 orang itu?
Ya bosnya ya saya. Luar biasa loh, umur 17 tahun udah punya 20 karyawan ya. 20 karyawan dan mereka bisa gajian rutin tiap bulan. Tiap hari. Tiap hari. Untuk sekarang tiap Untuk hari. sekarang. Gedean mana hasil dari bisnis kamu itu sama syuting sinetron? Untuk sejauh ini sih bisnis ya. Bisnis. Bisnis. Nggak, untuk sejauh ini bisnis apa karena kamu nggak tahu honor sinetron kamu Karena saya berapa? nggak tahu, kan masa ya. Kamu nggak tahu honor sinetron kamu berapa? Oke, dari duit yang kamu kumpulkan itu Manda, kamu pengen apa sih yang ingin saat ini nih tahun 2017 ini ingin kamu wujudkan apa? Nggak tahu sih ya, karena manusia tuh nggak pernah puas. Jadi Manda yang nabung aja gitu sampai nanti kalau Manda lagi kepengen apa baru kebeli gitu. Untuk saat ini Sekarang nggak kamu nggak kepengen apa-apa? belum. Belum? Duitnya jadi nggak diapa-apain dong? Enggak. Pinjem dong. Boleh ya? Buat bisnis ada mungkin ya. Next notifikasi artikel coba kita lihat. Set bunyinya adalah kapok bikin kabar settingan Amanda Manopo kini jadi berjauh-jauhan dengan Angga Aldiunanda. Betulkah itu terjadi seperti itu? Berjauhan itu karena apa? Berjauhan enggak sih, biasa aja. Kita tetap profesional di depan kamera. Kita juga berbincang-bincang sedikit, gak terlalu banyak. Tapi yang berbeda adalah? Ya berbeda mana emang jaga jarak ketika ada di depan kamera, maksudnya kayak di behind the scene atau enggak di belum take atau apa, emang mana jauh-jauhan kecuali kalau misalkan sutradara udah in frame terus kita harus baca skenario. Karena Manda nggak mau menyakiti perasaan si perempuan yang di dekat sama dia, dan Manda juga nggak mau menyakiti perasaan pasangan Manda pun juga. Emang Esa pernah komplain? Enggak sih. Siva pernah cemburu? Nah itu nggak tahu, tanya sendiri lah. Kalau gitu kita tanya kepada Siva. Diundang dong. Silakan Siva masuk. Siva. Ini maksudnya temannya Siva ya, Atswa. Tepuk tangan. Silakan duduk Atswa. Nah, kita akan ngurupi sama Atswa. Ini dua-duanya dari sinetron yang sama yang selama main sinetron selama kurang lebih 8 bulan ya. Kalian berdua ini sering direndam di air laut, begitu ya? Seperti apa kisahnya? Tetap di Rumpi. No secret. Atswa Aurelin lahir di Bandung 21 September 2001, mengawali karir sejak tahun 2009 saat berusia 8 tahun di sinetron anak berjudul Ulat Kepompong. Di tahun 2016, Atswa menjadi salah satu pemeran sinetron tentang Putri Duyung bersama Amanda Manopo dan Rebecca Klopper. Bagaimana gadis berusia 15 tahun ini membagi waktu antara sekolah dan syuting sinetron? Dan apa rencana Atswa setelah sinetron yang ia bintangi berakhir? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Dua putri duyung ini saya dudukkan di kursi di mana mereka berdua harus menjawab pertanyaan saya dengan jujur apa adanya karena putri duyung tidak pernah berbohong. Iya nggak sih? Enggak ya? Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Atswa. Jawab dengan jujur ya, Atswa nggak boleh bohong, ya kan? Fitnah atau fakta Atswa bahwa kamu itu sering dimarahin sama orang wardrobe karena kamu sering rusakin kostum putri duyungnya. Fakta. Kamu apain? Jadi kan aku nggak bisa duduk. berenang. Oh, gak bisa berenang. Jadi kelabakan gitu, nggak mau diem juga, terus kayak bolong-bolong gitu bagian itu. Oh, jadi kamu meronta-ronta kakimu mencari jalan lain. Keseringan robek atau enggak pas siripnya tuh patah. Siripnya Banyak yang patah. Kamu apain? Ya ampun, cicilan ya. Fitnah atau fakta Amanda Manopo? Kalau kamu itu sempat diprotes sama sutradara karena berat badan kamu naik dan bikin baju mermaidnya kekecilan. Fitnah atau fakta? Itu fakta sih ya. Fakta. Tapi nggak ada yang bisa ngelarang, Emang suka makan gimana ya? mau gimana? Mereka juga dikasih makan juga diem juga. Iya. Jadi gitu ya. Jadi ada berapa sebenarnya? Kalau kamu punya berapa baju mermaid itu sebetulnya? Ada Banyak. 3, 4. 4. Nah, untuk mana yang 4? Kalau kamu ada berapa? Setelah rusak itu jadi punya berapa kamu? Ya sebenarnya bawahnya doang yang rusak, terus udah gitu didiemin doang, Oh, jadi tetap rusak-rusak gitu ya? robek-robek gitu. Tapi sebenarnya punya 2 kayaknya. Oke, fitnah atau fakta Atswa lagi? Bahwa kesulitan terbesar kamu saat berperan menjadi mermaid itu adalah kamu nggak bisa berenang, akhirnya belajar kilat dan sekarang udah bisa, tapi kalau kostum mermaidnya dilepas, justru kamu nggak bisa berenang. Fitnah atau fakta? Itu kostum mermaid atau ban sebenarnya? Fakta banget. Fakta. Jadi kalau dilepas kamu tetap nggak bisa berenang? Nggak bisa. Jadi kalau misalkan benang pakai itu kayak kebantu sama siripnya gitu. Oh, jadi bisa ngapung gitu ya? Enggak, kamu belajar berenangnya di mana?
Di laut. Di Laut. Langsung. Di Ancol itu. Di pulau seberang. Oh, pulau seberang. Di Untung Jawa. Oh gitu. Iya. Oh, ya. Jadi sebelum bisa berenang langsung bener-bener di laut gitu yang dalam. Udah gitu dalam lagi. Sebelum bisa berenang. Panik nggak sebenarnya? Panik, kayaknya aku sempat nangis gitu. Terus sempat kram-kram. Terus lama deh. Pokoknya nyusahin banget. Nyusahin banget kamu ya, sadar ya. Oke. Fita atau fakta Amanda? Bahwa dulu sesungguhnya yang disuruh settingan itu bukan cuma kamu dan pasangan kamu, tapi juga Syifa Haju dengan Arnold. Karena orang udah pada tahu sih ya. Jadi gitu. emang iya udah. Ya udah, ternyata sekarang Syifanya sama Fakta. iya. Supaya kelar. Azwa, fitnah atau fakta? Kamu itu kalau dari sini sih wangi ya, baunya enak sekali, harum. Tapi sesungguhnya di dalam kehidupan nyata kamu itu adalah anak yang paling males mandi. Fitnah atau fakta? Nih gini, nggak apa-apa. Fakta. Jadi kalau kamu habis berenang-berenang di laut itu kamu mandi apa enggak? Mandi. Gimana cara mandinya kalau Tapi di sini? sebelumnya enggak. Oh, sebelum syuting nggak mandi gitu ya? Kan mau nyebur. Oh, karena mau nyemplung ya, ngapain Iya, mandi, betul ngapain, juga. Mas? Coba ceritain dong suka duka kamu mandi sesudah berenang di laut itu. Subuh-subuh. Oh. Terus di Ancol, di luar gitu pernah, tuh sempit-sempitan. Toiletnya toilet umum. oh, toilet umum. Pernah waktu apa? Waktu tahun baru gimana ceritanya? Rame banget waktu itu. Masa jelasin pokoknya sedih lah. Iya sedih lah kalau diceritain. Kalau suruh ngulang lagi, kamu kalau misalnya kalian berdua disuruh ngulang lagi tapi dibayar 100 juta mau atau enggak? Kalau gitu saya iya mau. Dasar mata duit ada. Kan nyari duit. Fitnah atau fakta? Kalau sungguhnya, Amanda, bahwa hubungan kamu dengan Syifa itu kurang baik karena bukan karena Syifa cemburu lihat kamu pernah digosipin sama Angga, tapi karena Syifa adalah sahabatnya Stevie Zamora. Fitnah atau fakta? Bang, itu nggak tahu deh. Itu dianya sendiri sih ya, dia yang tahu. Oh, dia yang tahu. Tapi untuk sejauh ini baik-baik aja sih. Aku sama Syifanya. Kamu merasa baik-baik aja? Dan Ya? sama Stevie sebenarnya baik-baik juga. Sama Stevie baik-baik juga? Karena nggak ada Nggak ada pernah berantem apa gitu, nggak pernah ya? Cuman diem-dieman aja? Hah? Diem-dieman aja? Nggak juga sih. Ya diem-dieman karena emang nggak kontek-kontekan. Oke, baiklah. Fitnah fakta. Oh, ada insert foto nomor 6 sekarang. Nah, ini di fotonya. Ini foto apa sih? Oh, video callan antara Syifa sama Stevie Zamora. Iya, kamu punya video callan juga nggak sama Stevie Zamora? Enggak. Video call lain gitu ya? Sama Syifa? Saya nggak pakai lain. Pakainya apa? SMS jangan-jangan? WhatsApp. Oh, WhatsApp aja. Oke, baik. Fitnah atau fakta? Udah, nggak ada. Tangan dulu buat mereka berdua. Kembali ke tempat duduk di sana. Aduh. Ini anak dua ini saya paksa hari ini untuk memanggil saya Kak. Please, panggil saya Kak ya. Walaupun Tante. Halo Tante. Jangan, kalau tante-tante itu umurnya udah 70 tahun. Oke, ada rumpin sosial medianya Azwa, ada VT-nya. Coba kita lihat yang berikut ini. Video mau kemana? Yang belakang mana lampunya, coba nyalain. Daripada malam-malam pacaran mending sama keluarga. Datang nanti. Pacar aku juga akan datang. Pacar aku juga mau datang. Aku juga aku sekarang udah punya pacar. Aku belum. Ini Kalau siapa ada yang nih mau. pacarnya yang kecil nih kecilnya? Kalau ada yang mau sama aku. Ini malam minggu kami. Malam minggu kamu mana? Bandung. Ibu kota periangan. Asik. Jos. Halo Bandung. Kota kenangan. Ini habis selesai bungkus sinetronnya terus pergi bareng. Iya. Kalian itu kalau sama Ferry Maryadi sama Deswita itu memang kayak mak bapak kalian ya? Untuk di lokasi sih ya. Untuk di lokasi sering curhatan juga nggak sama mereka? Iya. Apa biasanya kamu curhatin sama Ferry sama Deswita apa? Soal apa? Mana sih jarang sih ya. Kamu jarang. Jarang. Oh, kalau kamu? Apa yang mau dicurhatin? Pacar aja nggak punya. Oh, dia nggak punya pacar. Tapi itu seru banget ya, rame banget. Emang kalian gitu? Itu ngapain aja di Bandung tuh ngapain aja? Kalau udah gabung udah berisik. Ngapain aja kemarin di Bandung ngapain aja? Makan. Terus? Makan terus. Makan terus. Iya. Terus sedih pastinya ya. Sinetron berakhir sedih nggak sih? Apa? Sedih sih. Sedih sih, tapi
Tapi kan harus tetap ketemuan biar nggak sedih. Oh, gitu. Manda kenapa nggak ikut, Manda? Ya kan karena Manda punya kesibukan sendiri. Oh, kamu bukan anak-anak geng mereka juga, beda ya? Maksudnya kalau ngumpul ayo ngumpul. Tapi yang ini adalah yang mermaid yang apa nih ya? Enggak juga, mungkin karena Lagi emang mereka liburan. waktunya sempat. Oh, Kalau baik. Manda lagi nggak bisa. Oke, next verifikasi ada Viti lagi, coba kita lihat. Aduh, enak banget pasang-pasangan. Bandung Sampurasun. Tunggu. Pasangan. Saya siapa? Elina Jor, katanya baru putus ya? Emang baru putus dia? Gak tahu. Terus dia mikirnya gini, kenapa dia wajahnya gitu sedih melihat yang pasangan? Ya mungkin karena dia merasa kesepian mungkin. Kamu ngapain lihatnya ke Amanda? Enggak apa-apa. Enggak cerita emang dia di situ lagi sendu, Waktu itu, lagi galau. Enggak sih, dia selalu tahu aja, tapi nggak tahu deh. Oh, ada artikelnya Elina Jor dan Arnold putus karena beda usia terlalu jauh katanya gitu. Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu kenapanya. Kamu nggak tahu? Aku nggak mikirin urusan pribadi orang. Iya, itu jawaban. Waktu di sana seru-seru aja kalian. Seru-seru aja. Seru Itu siapa tadi yang sama cowoknya itu siapa? Itu BK. Oh, BK. Ih, nggak kelihatan dari sini. Oh, dia sama cowoknya. BK sama cowoknya. Oh. Aku itu baru banget pulang. Itu paginya aku pulang. Paginya kamu pulang. Ya, itu masih di Bandung sebenarnya mereka. Oh, oke, baiklah. Kalau hubungan Elina sama si ini beneran tapi kan? Iya. Iya. Kenapa ngeliatnya ke Amanda lagi? Apa sih? Aku nggak tahu. Enggak, tadi dia ngeliatnya ke Amanda dulu. Iya. Oke, next artikel. Coba kita bisik-bisik tetangga siapa yang mau. Oh, Bastian Steele, Cinlok dengan pemain Mermaid in Love 2, tanda tanya. Kita mau tanya nih. Iya emang? Nggak tahu juga. Dia kan jarang di calling. Iya. Oh iya, scene-nya nggak banyak. Kalau kamu berarti tahu, Bastian. Nah, saya kalau nggak Bastian kan orangnya pecicilan ya. Dia Iya. dekat sama siapa tuh biasanya kalau ke syuting? Sama siapa ya? Kayak semuanya dekat sih ya. Oh. Kecuali sama saya. Kenapa? Ya karena kan beda sih. Oh, beda sih. Dan aku emang nggak suka di pecicilan kayak gitu. Maksudnya kayak "Ini orang, mendingan saya pergi. Ya ampun, galak ya Judes sih. Sama Bastian. Tapi emang Bastian tuh berisik sekali sih orang anaknya. Oke, baiklah kita masih akan kembali lagi. Nah, siapa lagi yang akan kita bahas berikut ini? Ini ada artikelnya. Ini kita mau tanya juga karena kita orangnya kepo, yaitu fotonya. Foto siapa? Ya kan? Kompak berbusana putih. Terry Putri dan Tirta telah menikah. Kita tanya langsung aja sama orangnya selain berikut ini, tapi tetap di Rumpi. Terry Nahariana Enani Putri kelahiran 1 Desember 1979 mengawali karir sebagai model iklan di tahun 1996. Setelah bercerai di tahun 2012 lalu, kini Terry sedang merajut asmara bersama Tirta, vokalis band Drive yang berusia 5 tahun lebih muda. 4 Februari 2017 ini, Ibunda Terry Putri menghembuskan nafas terakhir setelah 6 bulan dirawat secara intensif. Bagaimana kisah kedekatan Terry dengan sang bunda, serta bagaimana rencana masa depan Terry bersama Tirta? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita bahas yang enteng-enteng dulu sama Terry Putri ya. Agak membingungkan ya beritanya antara ini dan ini. Iya, karena ya itulah Campur gitu. dalam kehidupan kamu bukannya begitu ada itu. Apa ada lagi jangan-jangan? Semua kehidupan orang seperti itu. Pasti, ya. Coba kita lihat yang bahas yang enteng-enteng dulu. Ini ada tayangan Terry Putri waktu di Rumpi. Kita mau nanya kelanjutannya karena bersambung. Kita lihat yang berikut ini. Tahukah untuk kalian berdua, Terry Putri dan juga Tirta, bahwa kalian sudah berencana untuk menikah tahun ini juga, fitnah atau fakta? Insya Allah. Allah aja lah. Gimana Tirta, kamu mau tahun ini atau tahun depan? Insya Allah. Insya Allah ya, amin, kita doain, amin. Kalau pasangan datang ke acara Rumpi itu ya, kalau nggak jodoh itu putusnya cepat. Kalau jodoh langsung nikahnya cepat, langsung punya anak lagi. Ya Contohnya kan? siapa? Contohnya emang udah ada. Hengki Kurniawan datang dari mulai pacaran sampai punya anak datang ke sini terus, ya kan? Oke, boleh tepuk tangan dong.
katanya. Iya kan? Jadi gimana, Bu? Ibu kayak pertama kurus deh, Bu. Gue selalu ingat kata-kata lo waktu itu. Kalau yang bintang tamu pasangan datang di rumpi antara dua aja pilihannya. Kalau nggak cepet putus atau cepet kawin. Iya benar loh, benar. Gue ingat banget itu. Jadi patokan gue tuh biasanya kalau terus ada. Tapi jadi masih kan Ibu sama Tirta masih nggak, Bu? Itu tahun berapa sih kemarin? Tahun lalu 2016. Ya. Kayak udah lama gitu ya, padahal masih baru. Masih. Apa pertanyaannya? Masih sama Tirta. Alhamdulillah. Oh masih ya. Jadi kapan? Itulah kan manusia punya rencana, tapi seringkali di tengah-tengah rencana suka ada kejadian gitu, kayak sekarang gitu kan, mama baru nggak ada, jadi ya banyak hal lah yang mesti disesuaikan. Rencananya di kita yang atur tuh Allah semuanya. Betul gitu. betul. Jadi memang sebetulnya rencananya tahun ini. Rencananya sih bisa kapan aja. Cucok ya. Soalnya kita kapan aja. Nah ini ada foto kamu pakai baju putih, dia pakai baju putih, terus ada bunga mawar putih, semuanya serba putih. Biasanya kalau putih-putih itu kan ya. Yang putih. Juga pakai baju putih-putih. Tapi putihnya beda. Ini apa putihnya ada? Sama enggak? Iya, beda sih ya kan. Mungkin satu di rumah CMP, satu di CMW gitu kan. Kenapa pakai baju putih? Jarang, karena baju putih membuat saya lebar. Semua juga sering pakai baju putih kalau lebaran. Enggak jawab dulu. Ini acara apa sebenarnya ini? Acara kumpul-kumpul. Oh, Acara kumpul-kumpul. Pengajian? Enggak pengaji. Ada ngajinya iya, ada ngajinya. Lama. Ada pokoknya acara kumpul-kumpul, ada ngajinya, tapi nggak banyak orang. Oh, nggak banyak orang, tapi Tirta ada. Itu kan tempatnya sama apa? Pertanyaannya Tirta ada apa enggak? Actually sebenarnya kalau di acara yang acara aku karena dia memang sudah dekat dengan keluarga semua ya otomatis pasti ada. Kalau di acara yang Tirta kamu ada? Kan aku juga sudah dekat sama keluarganya semua. Jadi kita mah pasti support di masing-masing acara gitu. Oh, ini tanggal 22 Desember. Oh iya. Apa sebenarnya yang terjadi pada 22 Desember beritanya kali, Bo. Iya, beritanya 22 Desember. Berarti kan kejadiannya udah sebelum itu ya. Jadi apa tanggalnya mah nggak tahu itu kapan. Itu adik aku juga baru kawin kan gitu. Jadi kalau seandainya mengambil dari sosial media kan orang bisa ngambil foto-foto tapi nggak lihat foto sebelumnya. Aku sama adekku baru menikah gitu. Jadi ini acara apa? Acara kumpul-kumpul pokoknya. Memang ada urusan kepernikahan gitu. Pernikahan kamu? Ada urusan kepernikahan. Pernikahan tapi kamu? Di waktu yang sama itu adekku juga baru menikah. Pernikahan? Belum menikah malah waktu itu. Jadi pernikahan siapa? Menuju ke pernikahan ada. Ya kita doain yang terbaik ya. Amin. Oke, sekarang kita berikut ini kan menikah udah tuh ya agak sedikit terjawab sedikit lah ya. Kita lihat ini ada rumpiin sosial media artikel tentang bisnis fashionnya Terry Putri. Coba kita lihat nih sekarang bring kain sasirangan on the world katanya bersiap untuk Indonesian Cultural Fashion Amsterdam ini 14 minggu yang lalu. Terus sekarang kamu semakin serius dengan desainer baju. Aku juga nggak tahu semuanya pesat aja gitu begitu aku launching produk itu territory itu tawarannya datang sampai aku suka kebingungan sendiri tiba-tiba fashion show di Amsterdam jadi founder ini itu jadi ya berkah Allah lah ya semuanya gitu jadi aku jalan aja bisa dijalanin sekarang sih. Oke, gitu. kalau sekarang suruh milih kamu jadi presenter atau jadi dua-duanya lah. Aku suruh milih kok marah banget sih. Dua-duanya karena dulu dunia fashion juga aku masuk aku pikir aku nggak dapat kerjaan lagi di dunia entertainment karena berhijab. Ya udahlah aku bikin brand aja gitu kan brandnya jalan tapi ternyata alhamdulillah masih ada program-program yang mempersilahkan aku dengan nutup aurat gitu. Jadi ya jalan dua-duanya bisa promo kan sambil gitu. Alhamdulillah. Ya kan belajar juga dari yang 17 tahun. 17 tahun udah punya bisnis sendiri. Dan sekarang kamu nyanyi. Udah keluar belum sih singlenya? Singlenya udah, tapi belum aku publish di sosial media aku. Kenapa sih kamu terjun ke dunia nyanyi? Apakah memang passion kamu atau karena cari duit aja? Yang keduanya. Iya. Dia jujur ya, aku senang loh dia cari duit ya. Jadi cari duit dengan apa aja bakat kamu yang bisa dieksplor. Iya, yang penting halal. Jadi kalau ditanya passion kamu apa? Amanda Manopo itu adalah bukan selain Putri Duyung. Iya. Orang yang akan mencari uang, gigih mencari uang. Iya. Itu ya, bukan artis. Ya apa aja pokoknya. Apa aja. Kalau kamu sesudah ini selesai nih sinetronnya, kamu mau ngapain aja? Apa aja yang penting positif lah. Positif. Nggak tahu ya, masih mau tetap acting apa mau nyoba nyanyi atau mau balik lagi ke Bandung sekolah dulu atau gimana? Yang pasti sih sekolah sama tetap main sinetron. Oh tetap main sinetron, itu memang kamu seneng main sinetron? Iya. Kalau nggak dibayar mau nggak main sinetron?
Mau nggak? Iya, dasar tamunya, penonton saya mata duitan. Oke, sekarang kita akan challenge Terry Putri perbandingan, bukan challenge sih, ini perbandingan. Kalau desainnya Terry Putri dan desainnya Saskia Sungkar ya, seperti apa sih? Coba kita lihat. Nah, kalau ini punyanya Saskia Sungkar, gayanya gitu ya, apa ini namanya, chic casual gitu-gitu ya. Iya ya, kayak buat ya kelihatannya Dia lebih ini ya, lebih kalau misalnya perempuan kutur gitu, lebih kutur. Gitu ya, kutur tuh apa sih? Kutur tuh yang buat acara-acara spesial. Tapi gitu, aku melihat ini perempuannya kayaknya powerful gitu, kayak sebangsa perempuan yang berkarir gitu-gitu. Kalau lihat dari baju ini loh, aku juga sok tahu doang. Nah, kalau punya Terry Putri kayak apa? Coba kita lihat Terry Putri. Set Terry Putri. Mana? Nah, oh kalau Terry Putri lebih casual. Bukan, ini Saskia dia mereka. Oh, Saskia dia lebih casual ya. Ini rancangan-rancangannya yang ada di foto ini, kan. Nah, kalau yang berikutnya, set. Yang berikut. Nah, kalau ini adalah Dian Pelangi. Nah, kalau dia mah kutur kalau dia ya. Kalau dia banyak macam-macam apa. Dia guru banget kalau Dian Pelangi. Kalau dia memang fokusnya buat di busana muslim. Kalau yang berikut coba. Set. Lemparnya jauh banget sih, Bu. Dia cepet. Oh, nggak ada. Oh, Terry nggak ada ternyata. Kok bisa Terry nggak ada? Kalau kamu apa bedanya kalau baju kamu? Aku itu kan Ini busananya ya, salah satu. Iya, ini salah satunya. Ini yang dibawa ke Amsterdam kemarin. Jadi teritori itu bukan karena nama aku Terry, tapi teritori kan artinya wilayah kan. Jadi ada territory of style, ada territory of syari. Jadi ada wilayah style yang bisa dipakai sehari-hari, ada territory of syari yang benar-benar syari, ada juga sport territory, active territory yang bisa dipakai untuk olahraga. Jadi aku suka prihatin gitu teman-teman yang berhijab tapi suka ribet sendiri mau lari pasti kerudungannya kesana kemari. Jadi kalau pakai olahraga gimana ya, bajunya? Jadi aku keluarin gitu yang buat olahraga, yang hijab yang emang yang nyaman, nggak panas tapi ceklek udah bisa dipakai, bisa buat lari, bisa buat bajunya. Bajunya ada emang ya, agak yang maksudnya yang celananya ada, baju yang nutupin bagian. Tetap pakai sampai ke bawah sini. Di bawah yang pasti ya, tidak membentuk badan, tapi tetap bisa leluasa berolahraga. Karena aku ngerasain banget aku orang olahraga, begitu aku berhijab, aku pengen tetap olahraga. Aduh gimana caranya ya? Susah gitu. Akhirnya aku ya udah aku niatannya sih ngebantu teman-teman yang berhijab supaya tetap bisa aktif berolahraga. Jadi karena kamu ini juga olahragawan, jadi kamu melihat ada kebutuhan untuk baju hijab yang untuk berolahraga. Jadi ada wilayah-wilayahnya sendiri gitu. Alhamdulillah. Oke, kita masih akan kembali lagi setelah berikut dengan 3 perempuan yang punya cerita yang berbeda-beda. Selain berikut ini jangan keluar, tetap di Rupi. Buat Terry Putri, coba kita lihat ini rumpifikasi artikel buat Terry. Meski ikhlas, Terry Putri belum puas berbakti kepada ibunda. Turut berduka ya Terry ya. Terima kasih. Ini masih baru banget kan, masih bulan ini. Masih baru, belum 2 minggu. Dan 6 bulan itu kalian berganti-ganti menjaga. Iya, semua keluarga sih. Jadi memang prosesnya panjang ya, karena perawatan dan menuju ke operasi itu kan memang besar. Jadi memang udah kayak anak rumah sakit aja, kita semuanya bolak-balik. Tapi alhamdulillah sih nggak semuanya dikasih kesempatan untuk merawat ibu sebelum dia panggil Allah gitu kan. Jadi ya nggak ada yang disesali. Jadi aku selalu bilang, aduh kalau orang tua tuh lagi sakit jangan pernah mengeluh, ngerawatnya rawat aja, lakukan. Kalau dia lagi sakit apapun lakukan gitu, pasti nggak akan menyesal lah. Jadi udah puas gitu. Pada saat 6 bulan itu ada nggak sih Mama sempat berkomunikasi apa yang diharapkan, yang beliau ingin harapkan dilihat dari kamu Teh? Karena memang kan wafatnya karena operasi bypass jantung kan, jadi memang dia tahu gitu, kita juga semua tahu ini operasinya ini berat banget dan besar banget. Dokter juga bilang ini kemungkinannya 50-50. Jadi selama proses menuju ke operasi pun Mama sih udah banyak pesan-pesan gitu. Dia tuh udah ikhlas banget, udah terserah Allah aja. Dia juga nggak takut wafat, dia bilang gitu. Orang sebelum berangkat operasi aja dia siapin bumbu-bumbu dimasukin ke dalam kulkas. Ini pokoknya bumbu ini, bumbu itu gitu. Dia udah siapin kain-kain, ini nutup muka aku ya nanti apa gitu. Sampai udah dia udah 2 tahun terakhir iuran kematian, jadi nggak mau ngerepotin siapapun gitu. Dan ke aku, ke saudaraku juga semua udah banyak pesan-pesan gitu, pesan-pesan. Tapi kan kalau anak kalau dipesenin gitu kan pasti apaan sih, udahlah nggak usah ngomong gitu. Nah, tapi sekarang gitu. Pasti inget dong apa pesan Mama ke kamu khususnya? Kalau pesan untuk supaya Mama tuh orang nggak pernah minta melakukan apa, nggak pernah minta apapun gitu, ibarat uang pun nggak pernah minta sepeser pun. Jadi nggak pernah yang Terry harus begini, harus begitu ya, enggak. Lebih ke yang
ya semuanya baik-baik ya nanti gitu. Paling mama lebih ke yang segala sesuatu tuh mama menunjukkan hal yang sudah dicapai gitu. Jadi kayak mama pokoknya sekarang sudah tenang. Kalau nanti seandainya mama dipanggil sama Allah, udah tenang, masing-masing sudah ada yang jaga. Maksudnya aku juga sudah ada pasangan, adikku juga udah menikah, jadi semuanya udah pada dewasa kata mama. Jadi mama nggak takut. Itu kan dalam hal lain sebenarnya mama mau nunjukin bahwa pasangannya jaga ya anak-anaknya gitu. Jadi udah kayak gitu sih, nggak secara obvious akan bilang kamu harus jaga anak aku ya ini ya gitu, tapi lebih kayak pokoknya mama tenang ya, semua sudah ada yang jaga, semua udah pada dewasa, berpikirnya juga sudah bisa ya untuk menentukan pilihan, lebih kayak gitu sih penyampaiannya gitu. Jadi apa yang akan kamu lakukan, Terry? Yang kamu tahu bahwa ini pasti akan membuat mama bahagia. Hidup lebih baik aja, karena kan ya karena aku Islam, aku tahu ya yang jadi bekal kebahagiaan, ketenangan orang tua di sana kan doa anak yang soleh ya gitu. Kalau ikhlas mah aku pasti ikhlas banget, tapi yang apa ya yang nggak bisa dilupakan itu karena banyak memori-memori yang kita sudah lewati sampai menjelang dia dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Itu sih yang sampai sekarang masih suka rasa-rasa, suka inget-inget gitu. Apa kenangan yang? Iya, kalau dulu kan gini, aku udah nggak punya bapak lagi kan, sudah hampir 20 tahun dulu. Kalau seandainya nggak punya bapak terus udah punya pasangan gitu, aku suka bilang gini, aduh aku nggak ada punya bapak yang akan bela aku kalau aku diapa-apain sama cowok gitu sampai aku umur berapa, sampai aku terus bercerai gitu ya. Terus sekarang tuh aku berasa banget, sekarang ya kalau dulu aku masih bisa pergi ke mama kalau ada apa-apa gitu, sekarang aku ngerasa yang nggak ada dua-duanya sekarang gitu. Aku kalau kenapa-kenapa mau lari kemana ya, mau minta belain siapa, kayaknya nggak ada yang ngebela aku lagi sekarang gitu, lebih kayak gitu sih. Jadi tapi aku nggak mau kan udah aturan Allah ya semuanya gitu, nggak mau, bukannya protes dengan sudah ketetapan Allah, lebih ke yang sedih lah, lebih kayak aku mau lari ke siapa ya, tapi aku pikir aku nggak ada orang tua lagi nih yang kalau aku berlari kalau ngebelain aku, tapi aku punya saudara-saudara gitu yang kita akan tambah solid gitu satu sama lain setelah orang tua kita nggak ada, setelah kita jadi yatim piatu. Aku ngerasa kita sekarang lebih solid, lebih dekat gitu satu sama lain gitu, lebih saling support gitu. Kalau kamu diapa-apain sama Tirta, lapor aku aja. Nanti aku dudukan dia di kursi fitnah atau fakta. Udah pernah katanya. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi. Oke, Terry Putri jawab dengan cepat. Nikah tahun ini atau tahun depan? Tahun ini tahun depan. Tahun ini tahun depan. Tahun ini tahun depan. Tahun ya udah deh. Amin. Oke, Amanda pilih mana? Jadi artis tapi honornya biasa aja, atau nggak jadi artis tapi duitnya banyak banget? Nggak jadi artis duitnya banyak. Itu kamu, kalau kamu pilih yang mana? Yang satu jadi artis tapi duitnya banyak ya. Jadi nggak jadi artis nggak apa-apa. Oke, Azwa pilih mana? Sekolah apa syuting? Dua-duanya dong. Oh masa? Harus pilih sekolah apa syuting? Sekolah apa syuting? Syuting tapi syuting dulu. Nanti kan kalau udah punya uang bisa belajar. Kalau aku bukan artis, aku adalah jadi apa? Azwa? Aku jadi pelajar. Ya pelajar. Kalau kamu misalnya nggak jadi artis, kamu tuh jadi apa, Amanda? Jadi manusia biasa. Manusia biasa. Kalau kamu nggak jadi artis, kamu jadi? Pengen jadi motivator. Motivator. Tepuk tangan dulu buat kamu. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih buat yang menyaksikan. Jangan lupa Senin sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rumpi.